Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara dengan NIM 2108015020 akan membahas mengenai materi sistem komunikasi kelompok. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih kelompok itu? Kelompok ini bukan hanya sekumpulan orang, tetapi komunitas yang memiliki tujuan, nilai, dan interaksi yang saling mendukung. Kelompok juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada kelompok primer seperti keluarga atau teman dekat. Hubungannya begitu akrab, emosional, dan yang mendalam. Yang kedua, ada kelompok sekunder, yaitu contohnya organisasi kerja. Hubungan di sini lebih formal dan terbatas pada tugas tertentu. Yang ketiga, ada in-group dan out-group. In-group ini menciptakan rasa yang keterikatannya sangat kuat, solidaritas, dan juga kenyamanan. Sedangkan out-group ini terasa lebih jauh dan lebih formal. Yang keempat, ada kelompok keanggotaan, di mana tempat ini kita secara aktif dan terlibat dalam kelompok, misalnya itu tim kerja. Yang kelima, ada kelompok rujukan, yaitu menjadi standar atau inspirasi kita, baik untuk perilaku positif maupun negatif. Pembahasan kedua yaitu bagaimana kelompok mempengaruhi perilaku. Kelompok mempengaruhi individu melalui 3 mekanisme. Yang pertama, ada konformitas, yaitu saat kita mengikuti norma kelompok, bahkan jika itu bertentangan dengan keyakinan kita pribadi. Contohnya, di saat semua orang setuju dalam rapat, kita cenderung ikut menyetujui rapat itu agar tidak terlihat sangat berbeda. Yang kedua, ada fasilitasi sosial, yaitu peningkatan kinerja saat dilihat oleh kelompok. Ini terjadi pada tugas-tugas yang sudah kita kuasai, namun jika tugasnya rumit, kelompok justru bisa meningkatkan tekanan. Yang ketiga, ada polarisasi, yaitu diskusi kelompok sering mendorong keputusan yang lebih ekstrim, entah itu lebih konservatif atau lebih berani. Ada beberapa peran penting dalam kelompok. Yang pertama ada pemimpin, yaitu tugasnya mengarahkan diskusi dan memastikan tujuannya tercapai. Yang kedua, ada pemberi informasi, yaitu tugasnya untuk membantu kelompok dengan fakta dan data yang aktual dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ada harmonizer, yaitu menjaga hubungan tetap kondusif, mengatasi konflik, dan juga menyelaraskan anggota. Selain itu, pola komunikasi juga beragam. Yang pertama, ada diskusi meja bundar, yaitu semua anggota dapat berpartisipasi secara setara. Yang kedua, ada panel diskusi, yaitu beberapa orang membahas isu di depan para audiens. Yang ketiga, ada simposium, yaitu ini format dengan presentasi singkat dari berbagai sudut pandang. Mengapa sih penting memahami kelompok? Dalam memahami dinamika kelompok, kita bisa dapat berkontribusi lebih efektif, memanfaatkan kekuatan kelompok, dan juga mengurangi potensi konflik. Kelompok ini bukan hanya tempat untuk berbagi tanggung jawab, tetapi juga menjadi ruang untuk kita tumbuh bersama-sama. Marilah kita terus belajar dan membangun kelompok yang saling mendukung, berbagi ide, dan menciptakan solusi untuk tantangan bersama. Karena dengan kelompok yang solid, kita bisa mencapai lebih banyak hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.